Selamat pagi Ibu. Pagi dok. Baik, perkenalkan, saya Dr. Karina, saya yang bertugas di Poli saat ini. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Maya dok. Ibu Maya. Umurnya berapa Ibu? 22 tahun ibu. 22 tahun ya. Kalau boleh tahu pekerjaannya Ibu? Sekarang saya guru dok. Guru. Untuk alamatnya Ibu? Di Penkudik. Baik Ibu. Baik Ibu, setelah melakukan anamnesis atau tanya jawab tadi, saya perlu untuk melakukan pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosa saya terkait keluhan gejala penyakit yang Ibu rasakan. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher Ibu, namun nanti saya akan meminta Ibu untuk membuka kancing baju bagian atas, dan juga saya akan melakukan perabaan pada beberapa bagian leher Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dokter. Baik Ibu, Ibu dapat melakukan sedikit persiapan dan saya akan pergi untuk mencuci tangan. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher Ibu. Sebelumnya permisi Ibu, apakah kancing atasnya boleh sedikit dibuka? Baik Ibu. Baik. Yang pertama Ibu, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu, di mana saya akan melakukan pengamatan pada bagian leher Ibu. Yang pertama saya akan menilai apakah terdapat benjolan pada bagian leher Ibu. Kemudian jika terdapat benjolan, maka kita nilai benjolan tersebut lokasinya di bagian mana, di sebelah kiri atau sebelah kanan dari leher pasien. Setelah itu kita lihat jumlahnya apakah 1, 2, atau lebih. Setelah itu kita lihat permukaan dari benjolannya, apakah dia licin atau kasar. Setelah itu kita minta pasien untuk menelan dan kita melakukan penilaian apakah benjolan tersebut ikut bergerak atau tidak. Baik Ibu, apakah Ibu bisa sedikit menelan? Ya, setelah itu kita lihat apakah terdapat adanya jaringan parut di sekitar benjolan pada leher atau tidak. Kemudian yang terakhir kita lihat warna dari benjolan tersebut, apakah sama dengan warna kulit di sekitar daerah benjolan tersebut ataukah terdapat kemerahan atau hiperemis. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan ini dilakukan dari belakang pasien. Kemudian apabila kita melakukan palpasi pada leher sebelah kiri, maka kita sebagai pemeriksa juga berdiri di bagian belakang pasien sebelah kiri. Kemudian kita minta pasien untuk menoleh ke sebelah kiri dan kepala sedikit ditekuk. Kemudian kita melakukan perabaan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan kita gunakan untuk melakukan fiksasi. Baik, pada palpasi kali ini yang kita nilai adalah apakah benjolan tersebut teraba atau tidak, kemudian bentuknya bulat atau tidak, lalu apakah terdapat nyeri tekan pada benjolan tersebut atau tidak, kemudian kita nilai apakah benjolan tersebut soliter atau multiple, kemudian apakah benjolan tersebut bisa digerakkan dari bawah atau tidak, kemudian kita nilai apakah terdapat infiltrasi jaringan di sekitar benjolan tersebut atau tidak. Kemudian kita nilai konsistensinya, dia lunak atau keras. Kemudian apabila terdapat benjolan, maka kita dapat melakukan pengukuran seperti panjang, lebar, dan tinggi dari benjolan tersebut. Bisa kita menggunakan penggaris atau kita bisa melakukan perkiraan. Baik, selain dilakukan pengecekan atau pemeriksaan pada kelenjar tiroid, dapat juga dilakukan palpasi pada kelenjar limfonodi pada 3 lokasi, yaitu pada preauricularis, kemudian pada cervicalis anterior dan posterior, dan pada supraclavicularis. Untuk interpretasi hasilnya, apabila didapati limfadenopati yang kecil, diskrit, dan mobile, maka dapat diindikasikan sebagai limfadenopati yang fisiologis. Kemudian apabila terdapat nyeri tekan, maka dapat diindikasikan terjadinya inflamasi. Sedangkan apabila terdapat limfadenopati keras saat palpasi dan terfiksasi, maka dapat diindikasikan terjadinya keganasan.